Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya sehat dan masih semangat belajarnya ya. Saya Bu Ika yang mengajar mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Peta konsep sistem gerak pada manusia secara garis besar adalah yang pertama, rangka. Rangka itu dibagi menjadi dua, tulang rawan dan juga tulang keras. Berdasarkan posisinya, itu ada tulang tengkorak, tulang anggota tubuh, dan juga tulang anggota gerak. Untuk berdasarkan bentuk, ada tiga, tulang panjang, tulang pipih, dan juga tulang pendek. Selain rangka, nanti kita akan belajar tentang sendi. Ada tiga macam, sinartrosis, amfiartrosis, dan juga diartrosis. Diartrosis ini itu sendi gerak, dibagi menjadi beberapa, ada sendi putar, sendi pelana, sendi luncur, sendi engsel, dan juga sendi peluru. Nanti kita juga akan belajar tentang otot, ada otot polos, otot rangka, dan juga otot jantung. Begitu juga tentang kelainan dan penyakit akibat kelainan otot. Peta konsepnya seperti ini, rangka ada tulang rawan, tulang keras, dan juga jaringan ikat kaitannya dengan sendi. Manusia, rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Sendi merupakan tempat terhubungnya dua tulang atau lebih sehingga hubungan antar tulang dapat digerakkan. Ini macam-macam tulang secara keseluruhan. Ini ada beberapa contoh. Ini tulang belakang, yang di tengah tulang pinggul kiri, tulang hasta yang di tangan, ada tulang pengumpil, kemudian di kaki ada tulang paha. Ini macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa, bentuknya seperti pipa, biasanya di paha. Kemudian tulang pendek, bentuknya pendek seperti pergelangan tangan. Kemudian ada tulang pipih yang gepeng, biasanya ada di tulang rusuk. Dan ada tulang tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan, ada di tengkorak. Ini contoh tulang yang ada di tengkorak. Tulang tidak beraturan, ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, dan lain sebagainya. Bentuknya tidak beraturan. Tulang disebut juga alat gerak pasif. Nah, tulang ada beberapa. Yang pertama, tulang rawan, itu semacam jaringan ikat lentur yang ada di berbagai anggota badan. Biasanya elastis. Terdapat sel tulang rawan atau kondrosit dan juga matrik kondrin. Terdiri dari serat kolagen dan kondroitin sehingga tulang rawan itu kuat dan juga fleksibel. Ini ada tiga tulang rawan, hialin, fibrosa, dan juga elastis. Ini contoh tulang rawan fibrosa di antara dua sendi di dengkul. Ada tulang paha, ini tulang tempurung lutut, tulang rawan hialin, dan juga tulang kering. Ini perbedaan susunannya, tulang rawan dan juga tulang keras. Perbedaan antara tulang rawan hialin, fibrosa, dan juga elastis. Tulang rawan hialin itu paling banyak terdapat pada tubuh, ditemukan di laring, kemudian ada di hidung, di tulang rusuk, dan juga serta trachea. Lembaran tipis tulang rawan di permukaan tulang sebagai bantalan. Ini contohnya tulang rawan hialin ada di tulang rusuk. Yang kedua, tulang rawan elastis ditemukan pada telinga, epiglotis, pintu masuk tenggorokan, hidung, dan juga trachea. Telinga bagian luar, tulang rawan elastis, contohnya ini.
Yang ketiga, tulang rawan fibrosa atau fibrokartilago yang memiliki sifat intermediate atau campuran antara hialin dan juga elastis. Penyusunnya serat kolagen dasar tipe 1. Kemudian penyebarannya antara tulang vertebrata, tulang belakang, dan juga ligamen, penghubung tulang dan otot. Ini tulang rawan fibrosa, contohnya. Berikutnya, selain ada tulang rawan, ada juga tulang keras atau osteon. Disebut juga tulang sejati. Ini terbentuknya berasal dari tulang rawan kartilago yang memiliki rongga. Disebut juga tulang kompak. Pada sel tulang atau osteosit tersusun membentuk sistem Havers. Berdasarkan bentuknya, tulang keras ada 4. Yang pertama, tulang pipa memiliki bentuk panjang bulat seperti pipa. Ditemukan di lengan, tulang lengan atas, di tulang hasta pengumpil. Kemudian kalau di kaki, di tulang paha, tulang kering, dan juga betis. Ini contoh gambarnya, tulang pipa, bentuknya bulat seperti pipa. Yang kedua, tulang pipih, tulang yang tipis, gepeng, kadang-kadang melengkung. Contohnya pada tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Biasanya menjadi titik menempelnya otot dan menjaga organ penting, misalnya tulang rusuk menjaga organ jantung dan paru-paru. Tulang pipih tadi yang bentuknya pipih gepeng seperti pelat, sebagai tempat pembentukan eritrosit dan leukosit, sel darah merah dan juga sel darah putih. Ini tulang pendek, tulang dengan bentuk seperti dadu atau bulat, misalnya pada ruas pergelangan tangan dan juga ruas pergelangan kaki, bentuknya pendek. Ini contohnya ruas tulang pendek di pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Yang keempat adalah tulang tak beraturan, bentuknya tidak beraturan, contohnya pada tulang rahang, di tulang tengkorak, dan juga ruas tulang belakang. Ini bentuknya merupakan gabungan dari berbagai macam bentuk tulang. Ini tulang pendek, pergelangan tangan, tulang pipih, tulang rusuk, pada tulang rusuk, dan juga tulang pipa, tulang lengan. Ini contohnya tulang pendek, pergelangan tangan, tulang pipa ada di lengan, tulang pipih pada rusuk, dan tulang tidak beraturan di tulang belakang. Pembentukan tulang namanya osifikasi karena tulang bekerja sebagai alat gerak pasif. Proses pembentukan tulang namanya osifikasi. Ini proses pembentukan tulang dari tulang rawan yang berongga tadi membentuk tulang kompak dengan sistem Havers. Susunan rangka tubuh manusia. Nah, rangka tubuh manusia itu ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai penyangga dan penunjang tubuh, kemudian pelindung organ bagian dalam, misalnya seperti pada tulang rusuk melindungi organ jantung dan paru-paru, sebagai alat gerak pasif dan tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah, dan juga tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Rangka yang pertama ada rangka aksial, pelindung tubuh, itu biasa tugasnya menjaga postur tubuh manusia agar supaya tetap tegak dengan cara mentransmisikan berat dari kepala, leher, badan bagian atas yang serta bawah pada sendi panggul. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, rusuk, tulang ekor, dan juga ruas tulang belakang. Nah, ini contoh rangka aksial, tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Nah, yang kedua rangka pendik.
Ini sebagai